Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok Logit dan Probit. Pada kesempatan kali ini, kami di sini akan mencoba melakukan analisis data menggunakan metode Logit dan juga Probit. Nah, sebelum kita menganalisisnya, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Jadi di sini kami terbagi dalam dua bagian ya. Yang pertama ada bagian pembuat modul, yakni ada dari saudari Nur Salama dan juga Wulan. Dan yang kedua bagian tag video, yakni saya sendiri Rega Ramadhani Hikmah Rashid. bersama dengan Nikmah Rashid. Pada kesempatan kali ini insya Allah kami akan menganalisis data menggunakan software Stata dengan metode atau pengolahan Probit dan juga Logit. Oke, mungkin untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung saja kita mencobanya di data yang kita punya ya. Nah, untuk itu langkah-langkahnya teman-teman, sebelum teman-teman menganalisisnya, pertama teman-teman membutuhkan aplikasi Stata. Ini ya, ini aplikasi Stata, logonya seperti ini. Dan juga teman-teman memerlukan yang namanya data. Karena kalau tidak ada data, apa yang akan dianalisisnya gitu. Jadi yang pertama diingat-ingat aplikasi Stata dan juga datanya. Nah, kebetulan kami dapat data ini dari internet ya teman-teman. Di sini ada data terkait dengan pengaruh life cycle dari perusahaan kepemilikan investasi terhadap probabilitas pembayaran dividen di suatu perusahaan. Nah, di sini ada datanya yakni perusahaan. Ini ada kodenya, terus di sini ada kodenya ada 1 sampai seterusnya. Di sini ada div. Div ini artinya tadi probabilitas pembayaran dividen. Lalu ada LC atau life cycle perusahaan dan juga own. Own ini kepemilikan investasi. Jadi ini merupakan singkatannya gitu untuk penyebutan dari variabel-variabel yang kami miliki. Nah, untuk itu mari kita langsung kita coba buka statanya. Nah, untuk step by stepnya ya teman-teman, di sini sebetulnya cukup mudah. Teman-teman bisa mengikuti tutorial ini dengan eh, pelan-pelan saja ya. Kita pertama coba untuk kita coba untuk sebentar, masukkan data yang tadi kita punya ke dalam software Stata ini ya. Ini tampilan dari software Statanya. Kita coba masukkan di sini. Nah, kita masuk ke data editor ya teman-teman. Kita copy data dari Excel ini. Ini masukkan aja semuanya. Kalau teman-teman kesulitan dalam mendragnya, teman-teman bisa Ctrl A tapi dipilih. Nah, di sini kami memiliki 70 sampel ya. Nah, tinggal Ctrl C, terus pindah lagi ke halaman data editor, lalu teman-teman Ctrl V atau paste di halaman data editor ya. Nah, di sini tinggal klik yang variable names. Nah, alhamdulillah datanya berhasil tersalin gitu ke data editor. Berarti ini otomatis kalau tandanya begini, ini sudah masuk ya. Nah, untuk catatannya teman-teman, kenapa ini merah? Nah, ini karena di sini ada terjadi error gitu. Maksudnya tidak terbaca oleh Stata bahwa ini variabel, biasanya akan menunjukkan warna merah gitu. Nah, yang untuk kita perhatikan di sini, teman-teman tidak usah hiraukan perusahaan dan juga kode di sini jangan dihiraukan. Kita fokus ke div, LC, sama own ya. Oke, ketika sudah dimasukkan datanya, mari kita coba. Oke, kita kasih datanya sini ya. Nah,
teman-teman, kan tadi kita akan menganalisis probit dan juga logit. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita mau ngasih penjelasan nih secara singkat terkait dengan logit dan juga probit. Nah, logit ini sendiri, sebelum kita masuk ke logit ini, kita akan eh, meregresi linear probability model. Nah, ini sebenarnya sama kayak OLS atau regresi linear sederhana atau berganda, yang tentunya di sini akan menghasilkan hasil analisis dari stata ini gitu. Jadi kalau misalkan penjelasan linear probability modelnya sendiri merupakan regresi yang umum digunakan sebelum logit dan juga probit ya teman-teman. Nah, LPM ini atau linear probability model bekerja dengan dasar bahwa variabel respon Y yang merupakan probabilitas terjadinya sesuatu mengikuti Bernoulli probability distribution. Jadi eh, ada kurvanya sendiri gitu bahwa garis dari linear probability model ini sangat minim menjelaskan atau merepresentasikan dari variabel dependen yang diskrit. Jadi untuk penjelasan lebih lanjutnya itu adalah ketika kita meregresi linear probability model, sebetulnya ini memiliki kekurangan atau kelemahan gitu. Jadi linear probability model ini memiliki kekurangan yakni dari tidak bisanya membaca variabel dependen yang diskrit. Nah, yang diskrit ini contohnya seperti apa? Contohnya yang tadi yang di data editor ada variabel diskrit ini adalah variabel yang ininya tuh kategori jadi satu 0. Nah, ini. Nah, satu 0 di sini dijelaskan kan di sini juga kita lihat lebih dahulu. Nah, satu ini didefinisikan sebagai membayar dividen. Nah, 0 ini tidak membayar. Nah, ini tuh kan variabel dependen ya. Nah, variabel dependennya ini tidak bisa dijelaskan kalau hanya misalkan dengan tadi linear probability model. Nah, untuk itu maka hadirlah tadi dari logit dan juga probit model. Untuk apa? Untuk membantu menyempurnakan dari linear probability model itu gitu. Jadi misalkan dari masalah tadi tidak didapatkan hasil nilai Y-nya yang interval satu atau nol. Nah, di sini logit ini menggunakan persamaan eksponensial untuk mendapatkan nilai probabilitas pada interval satu dan nol. Jadi pada intinya logit ini bisa memecahkan masalah tadi gitu. Dan juga ada probit model juga sama di sini. Di sini kalau dari teorinya sendiri adalah suatu model dari cumulative distribution function, yaitu model statistik yang sering digunakan untuk data dengan distribusi binomial. Nah, model ini digunakan untuk menganalisis model dengan variabel dependen yang memiliki hasil binari yang tadi, yang Y sama dengan 1 untuk menandakan suksesnya sebuah kejadian dan Y sama dengan 0 untuk menandakan gagalnya sebuah kejadian. Nah, eh, untuk itu akan dijelaskan oleh Nikmal terkait dengan perbedaan logit dan probit gitu. Boleh, Nikmal? Nah, jadi teman-teman, untuk perbedaan logit dan probit itu sendiri, untuk logit itu mengasumsikan error memiliki distribusi logistik standar. Nah, itu untuk logit. Nah, sedangkan probit itu mengasumsikan memiliki distribusi normal. Nah, itulah perbedaan dari logit dan probit. Nah, oke teman-teman. Jadi mungkin dari itu, dari Nikmal intinya gitu, intisari dari logit dan juga probit, yang mana perbedaannya itu sangatlah sedikit tipis gitu ya, karena di sini tentang pendistribusian dari data ini sendiri gitu yang tidak bisa terdefinisi oleh linear probability model. Jadi kalau misalkan kita pakainya cuman linear probability model itu ada kemungkinan respon probabilitas di atas atau di batas satu atau di bawah nol. Terus yang kedua tidak bisa menangkap adanya hubungan yang dalam linear antara variabel satu dengan yang lainnya dan juga variabel gangguannya itu tidak terdistribusi normal atau melanggar
asumsi heteroskedasitas. Kayak gitu teman-teman. Itu dari segi teorinya terlebih dahulu ya, sedikit lah ya. Dan apabila mungkin dari kami em, terdapat kekurangan dalam teorinya, boleh nanti teman-teman di komen atau mungkin dikasih saran gitu. Dikoreksi juga apabila terdapat kesalahan. Baik, teman-teman. Mungkin cukup sekiannya dari teorinya sendiri. Mari kita langsung aplikasikan bagaimana sih aplikasi dari Logit dan juga Probit model ini. Boleh kita langsung coba ya Bang Nikmal. Oke, gasken. Oke, coba Bang Nikmal, kita coba bagaimana sih langkah pertama yang harus dilakukan untuk meregresi ini. Coba Nah, kalau untuk meregresi itu sendiri, di kita, mau dirangkum dulu Bang Nikmal yang summarize oke. Kalau untuk summarize, kita bakal ketikkan di komennya ini ya teman-teman. di komen yang ini Perintahnya ya. itu, nah, kita ketik summarize, summarize. Nah, baru kita masukkan variabel apa saja yang Langsung kita miliki gitu. coba ada muncul gak? Bismillah. Nah, Summarize. Pas summarize-nya nggak muncul ya, kita coba summarize. Nah, ternyata teman-teman di sini ada kesalahan huruf. Jadi kalau teman-teman, oh iya iya. ya di sini summarize ini fungsinya buat apa sih gitu kan? Nah, summarize ini fungsinya buat meringkas lah data yang teman-teman ini masuk belum sih? Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman tadi tadi di sini. Jadi kalau kita pakai stata nih disclaimer kepada teman-teman, Bang Nikmal ini sebenarnya hanya menguji kita gitu bahwasanya ketika kita memasukkan salah kata apakah berdampak atau tidak. Nah, ternyata Iya. emang lihat satu kata saja Satu salah, huruf, satu satu huruf. ya satu huruf saja salah, maka teman-teman bisa salah gitu ke kodenya. Makanya hati-hati. Nah, di sini Bang Nikmal juga telah membetulkannya. Jadi di sini ada summarize A-nya tuh kan. Nah, di sini fungsinya saya jelaskan secara singkat. Untuk fungsinya summarize di sini adalah untuk meringkas. Jadi data yang teman-teman punya yang tadi yang di Excel ini. Nah, ini. Nah, teman-teman masukkan ke Stata ini diolahnya sama Stata kayak gini gitu, dibuatkan tabulasi seperti ini. Jadi di sini terdapat variabelnya, perusahaan, kode dividen, LC dan AUN ini kelihatan gitu semua. Nah, di sini ada perusahaannya sebanyak kodenya kan ada 70 tadi udah ketahuan. Nah, di sini main standar deviasi minimal dan maksimalnya nggak ada. Kenapa? Karena di sini tadi saya katakan di perusahaan kan merah. Jadi terjadi error guys. Jadi tidak akan termasukkan ke sini. Tapi kita fokus aja di sini nggak apa-apa di divisi LC sama AUN. Nah, tuh ini OBS itu adalah sampelnya ada berapa sih? 70 tujuh kan dari puluh sesuai. Min itu adalah rata-rata. Ya, Ya, nah, min itu rata-ratanya dari data kita sebesar segini. Ini standar deviasi minimal maksimal. Tadi kan minimalnya 0, yang discrete tadi loh itu. Nah, begitu. Nah, setelah kita summarize, tadi kan kita mau melakukan LPM atau linear probability, iya betul, linear probability model. Bagaimana sih Nikmal untuk meregresnya? Yang reg itu loh. kalau untuk meregres itu sendiri ya teman-teman, kita tinggal ketikkan reg spasi, masukkan variabel-variabel yang bakal kita oleh. Kok Ketik langsung aja. ketik aja ya. Iya, ketik langsung aja. Div yang pertama, yang kedua LC Si, spasi lagi, baru own. oh, Nah, Bismillah. kita enter. Nah, Alhamdulillah. Oke. alhamdulillah. Nah, ini teman-teman di sini, nah ini yang linear probability model ini. Jadi kita meregresi secara eh, tadi melalui comment reg atau regress dari variabel yang ketiga yang kita punya dividen, LC atau life Life cycle cycle. dan juga own. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman. Di sini ini sebenarnya saling berkaitan gitu dari ini gitu ya. Ini tuh saling berkaitan semuanya ini data-data yang kita punya gitu.
Nah, tapi kita fokus aja ke sini, ke probability atau kemungkinannya berapa gitu. Nah, kalau dilihat-lihat teman-teman di sini, kalau udah diregres gini, ini tuh kalau kita interpretasikan ya, ini kan kurang dari 0,05 atau 5% dan ini juga sama, kurang dari 0,05. Jadi, kalau kita interpretasikan sebenarnya LC, life cycle, dan juga AUN ini mempengaruhi secara signifikan karena kurang dari 5% terhadap div. Div itu apa? Tadi kita lihat terhadap kemungkinan pembayaran dividen di suatu perusahaan gitu. Jadi kalau kita interpretasikan langsung di sini ya ini mempengaruhi secara signifikan gitu dari variabel LC dan juga AUN ini sendiri gitu teman-teman. Nah, ini belum selesai gitu. Tadi kan ini baru eh, regres gini. Nah, sekarang kita baru masuk nih ke logit dan juga probit gitu. Boleh nih Nikmal, kita coba probit modelnya dulu deh. Oke, probitnya dulu ya. Ya. Kalau probit, kita tinggal masukkan kodenya teman-teman. Probit, spasi lagi, masukin variabelnya. Yang pertama ada div. Oh, tinggal dipaste teman-teman. Nih, Kontrol dulu, baru di sini. dipaste. Nah, Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ah, alhamdulillah. Nah, di sini teman-teman kita muncul nih probit. Nah, ini untuk penyempurna dari tadi linear probability model. Di sini menghasilkan tadi ya bahwa eh, analisis ini tuh akan dilanjutkan karena Y-nya itu tidak tidak biasa datanya di sini spesial gitu discrete ya tadi discrete jadi kategori 1 dan 0. Nah, di sini kita spesi ini lebih dijelaskan kembali oleh probit model ini. Nah, kita fokus ke sini. Di sini ternyata dari probability-nya ini sama juga seperti ini sebetulnya, cuman ada perbedaan lah ya, teman-teman bisa lihat dari angka-angkanya ini berbeda. Tapi kalau kita interpretasikan, di sini sudah memenuhi dari kesignifikannya gitu. Jadi variabel yang ada tuh variabel x1, x2 ini mempengaruhi variabel y-nya atau div-nya ini gitu. Jadi kurang dari 0,05 atau 5% seperti itu. Tapi teman-teman, dari beberapa referensi yang saya dapat gitu ternyata probit dan logit ini ternyata jangan dulu dihitung. Maksudnya kita harus melakukan step selanjutnya. Apa itu? Step selanjutnya ini adalah margins effect gitu. Jadi di sini tuh ada margin effect-nya adalah komen untuk menghitung kembali gitu dari hasil probit atau logit gitu. Di sini margin effect gunanya untuk melihat penghitungan kembali atau lebih spesifik lagi lah dari ininya gitu. Dari ininya karena gini, ada penjelasan bahwasanya koefisien dari hasil analisis probit itu tidak bisa langsung diinterpretasikan. Maka biasanya kita perlu menghitung marginal effects dari analisis tersebut. Nah, marginal effects-nya ini caranya bagaimana, Unikmal? kalau Kalau margin. untuk marginsnya itu kita tinggal ketik di komennya ya teman-teman. Margins, koma, spasi, jangan lupa Ya. DY, DX. Nah, kalau ini tidak pakai spasi ya teman-teman, langsung buka kurung, bintang, tutup kurung. Nah, Nah, gunanya bintang buat apa sih, Bang? Nah, kalau dia bintang, supaya variabelnya itu otomatis masuk semuanya gitu. Oh, Nah, gitu. kalau seandainya teman-teman misalnya kalau cuman mau masukin LC-nya doang, nah kita jadi jangan DYDX, tapi koma spasi LC. Oh, masukin jadi di dalam kurung ini LC aja gitu Ya, ya. Oh, begitu. jadi jangan pakai bintang Bintang. lagi. Oh, gitu. Kalau bintang itu jadi otomatis semuanya gitu. Masukin. Oke, coba di enter Bang Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat datanya. Nah, Nah, oh iya betul di DLC awalnya masuk langsung ya. Oke, teman-teman bisa kita lihat ya.
Jadi marginal ini adalah kan tadi koefisien hasil analisisnya ini tidak bisa langsung dibaca gitu. Nah, karena itu di sini kita menemukan hasil akhirnya dari probit regresi ini. Nah, jadi intinya kalau kita interpretasikan sekali lagi bahwasanya life cycle dan juga kepemilikan investasi ini berpengaruh signifikan terhadap dividen dari dividen probability di suatu perusahaan gitu teman-teman ya. Karena sekali lagi hasil dari probabilitas kemungkinan di sini di data hasil regresinya kurang dari 0,05 0,5. atau 5% seperti itu. Nah, alhamdulillah Probit sudah kita coba regresi dan juga praktekkan. Nah, selanjutnya di sini akan mempraktekkan logit gitu. Tadi Probit, sekarang logit. Gimana nih logit, Bang Iqbal? Kalau untuk logit, eh, kita tulis di komennya itu logit ya teman-teman, karena kan kita sekarang meregres logitnya gitu. Nah, spasi lagi. Nah, ini kita masukkan variabelnya. Tadi kan udah kita copy tuh, sekarang coba kita paste lagi. Nah, udah langsung muncul kan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, logit sudah ada nih teman-teman. Nah, ini juga sama sebenarnya teman-teman. Untuk interpretasinya ini sama saja seperti eh, interpretasi dari Logit, probit. Ya, di sini kita lihat di probabilitasnya masih sama, kurang dari 0,05 atau 5% sehingga LC dan aon ini berpengaruh X1 X2 terhadap Y-nya atau div gitu. Nah, tapi sekali lagi karena koefisiennya tidak bisa langsung diinterpretasikan, kita ulang lagi atau kita tambahkan margin effect. marginal effects-nya. Boleh mal dicoba marginal effects-nya. Sama seperti yang tadi ya teman-teman. Kita ketik dulu kodenya margins, koma, jangan lupa spasinya, DYDX. Nah, karena kan kita mau masukin semuanya nih. Jadi kita tetap pakai bintang dalam kurungnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Oke, siap. Terima kasih Bang Iqbal. Nah, ini kita sudah di hasil akhir ya. Dari marginal effects-nya dapat dilihat secara seksama bahwasanya tetap alhamdulillahnya dari variabel X1, X2 ini berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y atau div ini sendiri. Seperti itu. Oke, baik teman-teman semua. Di sini mungkin dari tadi ya, dimulai dari awal kita punya data, kita rangkum kembali ya, kita punya data dan juga kita punya aplikasi Stata. Kita boleh nih, atau kita bisa nih untuk menganalisis dari data yang kita punya dengan cara memasukkan data tadi ke dalam data editor. Lalu teman-teman tadi di awal meng-summarize dulu untuk melihat mungkin ingin melihat informasi ringkasan data teman-teman apa saja yang sudah masuk. Di sini ada keterangannya gitu ya dari variabel-variabelnya dari ops min, standar deviasi minimal dan maksimal variabelnya boleh dilihat. Lalu selanjutnya di sini adalah LPM, linear probability model atau regresi sederhana. Di sini ada regresian yang tentunya ini bermanfaat juga bagi teman-teman. Cuman di sini memiliki kelemahan tadi karena Y-nya itu tidak bisa eh, dijelaskan. Maksudnya karena variabelnya diskrit atau kategori yang tadi 1, 0, jadi butuh atau membutuhkan perlakuan khusus, yakni dengan cara kita menggunakan atau kita mengapa ya menganalisnya lagi menggunakan probit model model, dan juga logit model model. gitu. Tadi sudah dijelaskan untuk kodenya atau untuk komen atau perintahnya adalah probit diikuti dengan variabel yang ingin kita regres dan juga ditambah margins karena koefisien di sini tidak bisa langsung diinterpretasikan biasanya gitu. Jadi kita masukkan juga marginal effects-nya dengan
komen seperti ini dan juga dilanjutkan setelah beres probit kita ke logit gitu. Logitnya ini sama juga, kita ketikkan komennya logit diikuti dengan variabel yang in, kita regress dan juga diikuti dengan eh, marginal effects-nya jangan lupa karena tadi sekali lagi koefisiennya belum bisa diinterpretasikan. Biasanya seperti itu dalam beberapa sumber. Oke, teman-teman. Mungkin cukup sekian ya dari kami. Saya Rega Ramadhani dan di samping saya Nikmal Rashid izin untuk pamit undur undur diri. diri. Mohon maaf teman-teman apabila dalam video kami terdapat kekurangan maupun kesalahan karena pada dasarnya kami masih belajar dan juga semoga kami akan terus belajar hingga nanti. Saran dan masukan dipersilahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah Terima kasih. teman-teman. Dadah.